Dewa dan Buddha di atas, aku berdosa berat membunuh istri dan anak. Dewa dan Buddha berkuasa. Aku rela menanggung segala penderitaan. Kuharap istri dan anakku di alam baka bahagia dan lancar. Suami, kenapa belum pulang? Sayang bersama ibu cari ayah ya. Ibu Suri, aku takkan kembali ke istana denganmu. Bodoh. Kamu putra mahkota takhta harus kamu warisi. Kamu demi wanita itu, meninggalkan kemewahan, tinggalkan Ibu Suri, kini kamu bahkan rakyat dunia juga akan tinggalkan. Kamu lahir di istana, pundakmu memikul dunia, bukan kayu bakar. Aku sudah muak, pertarungan mematikan di istana. Kini aku hanya ingin hidup bahagia dengan Ali. Putra Kaisar, kamu terlahir mulia, lahir menikmati kemewahan. Mana bisa hidup begini hari-hari miskin? Dia wanita itu tak layak untukmu, hanya akan membebanimu. Ibu Suri, aku tak izin kau bicara begitu tentang Ali. Dia cinta sejati hidupku. Saat aku terluka parah dibunuh, dialah yang menyelamatkanku. Aku takkan pernah meninggalkan Ali. Kau adalah putra mahkota. Jika kau tak berebut takhta, orang-orang yang ambisius itu takkan melepaskanmu. Akhirnya kau hanya akan mati. Itu urusanku sendiri. Mari, Ali, kau hamil, harus banyak makan. Selama ini kau istirahatlah dengan baik. Rumah ada aku akan merawat kau dan anak kita. Terima kasih suami. Hei, mari, makan lebih banyak. Hanya aku tak bisa terus begini membebanimu. Jika karena aku kau tinggalkan takhta dan celaka, lebih baik kau tinggalkan aku. Suami, pertemuanku denganmu adalah berkah ratusan kehidupan. Sayang nasibku tipis, tak bisa menemanimu selamanya. Semoga suami kelak duduk di takhta, bebas dari penderitaan. Selamat tinggal. Ali, 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 Ali. Aku datang. Ali. Akhirnya kau datang. Istrimu jatuh ke sungai terhanyut. Tidak, tidak mungkin. Ini milik Ali. Ini milik Ali. Arus sungai deras. Dia terjun, tak mungkin selamat. Lebih baik ikut Nenendak kembali ke istana. Ali, aku tak merawatmu dengan baik. Aku yang menyakiti kamu. Ganti baju putra mahkota, kembali ke istana, naik takhta. Ali, Yang mulia, sudah waktunya kembali ke istana. Paman dan bibi, beri kami makanan. Beberapa hari tak makan. Kasihani kami ibu dan anak. Tolonglah kami, beri kami makanan. Anak ini sungguh kasihan. Sedari kecil tak punya ayah. Ibunya masih bodoh. Konon ibunya jatuh ke sungai hingga otaknya cedera dan menderita berbagai penyakit. Tidak tahu berapa lama bisa hidup. Paman dan bibi, beri kami makanan. Tolonglah kami. Ini manto. Ibu, kita dapat makanan. Aku temukan setengah mantu. Untuk ibu makan. Sioman makan. Ibu, aku tak lapar. Kamu makan dulu. Aduh. Oh. Ini. Sioman makan. Hehehe. Ibu,
Aku akan jaga kamu. Ali, aku rindu kamu. Ingin sekali bertemu kamu lagi. Bahkan dalam mimpi. Wah, kereta yang cantik sekali. Pasti orang kaya terhormat. Bisa beli banyak mantu. Kupu-kupu. Kupu-kupu jangan lari. Ibu. Ibu. Ada apa? Yang mulia, ada yang sengaja tabrak kereta kita. Ibu, aduh dia tertabrak jatuh. Harus bayar. Kau bohong. Jelas ibu dan anak itu sendiri menabrak. Yang mulia, pengemis ibu dan anak ini hanya ingin memeras uang begini. Jangan tertipu mereka. Kalian tabrak ibuku. Masih kecil. Bisa menipu begini. Pasti ibumu yang salah. Jangan kulihat lagi. Anak, antar ibumu ke tabib. Ibu, Shoman bawa ke tabib. Kau harus bertahan. Kau harus bertahan. Tabib, 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 tabib. Kumohon, selamatkan ibuku. Selamatkan ibuku. Aku punya uang. Bawa orangnya masuk. Tabib, bagaimana ibuku? Kondisi ibumu buruk. Banyak penyakit menahun. Mungkin tak bisa sembuh. Tabib, kumohon harus sembuhkan ibuku. Bangun. Bukan tak mau tolong. Kemampuanku terbatas. Mau sembuhkan ibumu. Mungkin harus cari tabib kerajaan. Tapi tabib kerajaan untuk orang penting. Kami orang biasa. Sulit masuk istana. Susah minta tabib. Tabibku berikan semua uangku. Tolong rawat ibuku dulu. Aku pasti akan berusaha masuk istana cari tabib kerajaan. Kakak penjaga. Aku ingin masuk istana. Tahukah kau bagaimana caranya masuk istana? Istana itu bisa semau-maumu masuk. Hei, adik kecil ingin masuk istana. Aku ada caranya. Benarkah? Kepala Kasimkuan, satu lagi yang mau masuk istana. Bagaimana yang ini? Lumayan. Masuk cari tempat lepas celana, berbaringlah. Kenapa harus lepas celana? Mau masuk istana, harus kena satu tebasan di bawah. Bagaimana? Takut sakit? Cuma tebasan ringan, masih mau masuk istana. Demi ibuku, aku tidak takut sakit. Baik. Kepala Kasimkuan, bagaimana ini? Cari tempat sepi berbaring. Oh, ini kantor urusan istana. Setelah masuk sini, jangan harap bisa keluar lagi. Setelah kena tebasan ini, jadi Kasim melayani dengan baik tuan kalian. tidak apa-apa. Cuma satu tebasan. Shoman tidak takut. Aduh, anak kecil memang berisik. Selanjutnya. Tidak apa-apa. Cuma satu tebasan. Shoman tidak takut sakit. Tidak sakit.
Giliranmu. Cuma tebasan ringan. Jangan takut. Cepat selesai. Cuma satu tebasan. Cepat sekali. Hehehe. Ali, jika kau masih hidup, anak kita sudah 6 tahun umurnya. Sayangnya, aku belum sempat melihatnya. Yang mulia Kaisar, sudah 6 tahun kau naik takhta. Sampai kapan lagi kau menunda? Baru mau menikahi Putri Nanyang untuk meneruskan keturunan kerajaan? Aku tak akan menikahinya. Hati ini hanya untuk Ali. Mana yang lebih penting, wanita atau pangeran? Wanita itu sudah tiada. Apa seumur hidupmu kau tak mau punya pangeran? Ya, tak usah punya. Kalau ibu ingin bisa lahirkan sendiri. Kau bangsat! Perkataan ibu tak kau dengar lagi. Semua karena gadis jelata itu pergi buang barang tak berguna ini untuk ibu. Tapi Ibu Suri, ini milik Yang Mulia. Suruh buang ya buang. Baik. Kerjakan cepat. Oh, Ibu Shoman bekerja setiap hari, tapi tetap belum menemukan tabib. Ibu Shoman sangat merindukanmu. Kakak, barangmu jatuh. Itu barang tak terpakai, buang saja. Ini kupu-kupu kesukaan ibu. Yang dibuang kakak itu barang tak terpakai. Seharusnya bisa dibawa pulang. Hari ini, setelah aku selesai bekerja, aku akan keluar dari istana. Akan kuberikan jepit rambut ini pada ibu. Ibu pasti akan menyukainya. Mana jepit rambutnya? Mana jepit rambut Ali? Penjaga, penjaga. Yang Mulia. Jepit rambutku hilang. Carikan untukku. Kerahkan semua penjaga di seluruh negeri untuk mencarinya. Siapa yang berani mencuri jepit rambutku, akan kuhukum mati dengan cara disiksa. Baik, hamba segera mencarinya. Setelah keluar dari istana, jepit rambut ini akan kuberikan kepada ibuku. Berdiri. Apa yang kau pegang? Itu jepit rambut yang sedang dicari Kaisar. Cepat laporkan pada Yang Mulia. Baik. Kaisar. Kaisar. Di mana ditemukan? Ya, Kasim kecil ini. Dia ingin menyelundupkannya keluar istana. Kau di luar kuil bersama ibumu yang menabrak kereta kudaku, pengemis itu? Yang Mulia, baru saja ada sekelompok kasih muda yang masuk istana. Dia sepertinya baru masuk. Berani sekali kau mencuri barangku. Dia adalah Kaisar. Kepala Kasim Khan bilang, Kaisar adalah orang paling berkuasa di istana. Bisa memenggal kepala orang. Yang Mulia, aku tidak mencuri barangmu. Ini dari seorang kakak. Dia membuangnya. Masih berani membantah? Di luar kuil kau dan ibumu sudah memeras orang. Sekarang bahkan mencuri. Ayahmu di mana? Tidak ada yang mengajarimu menjadi orang. Yang Mulia, aku tak punya ayah, ibuku juga tak memeras. Aku juga tak mencuri barangmu. Ibuku suka kupu-kupu, makanya aku ambil ini. Untuk ibuku. Ibumu itu siapa? Ini peninggalan mendiang istriku. Dia pantas. Memang ada ibu, tapi tak dididik ayah. Untung jepit rambut Ali tak apa. Kalau tidak, hari ini tanganmu akan kupotong. Tapi hukuman mati dihapus, hukuman hidup tetap ada. Hari ini akan kuberi pelajaran. Shoman, Aduh, kau sudah bangun minum obat ini ya? anakku Shoman. Mau kemana? Suanying hajar dia 10 kali,
langsung eksekusi. Ya, Langsung eksekusi. Sakit. Sioman. Mau kemana? Sioman. Aduh, mau kemana? Tubuhmu tak kuat. Sioman. Aku cari Sioman. Anakmu demi cari tabib untukmu masuk istana. Masuk istana. Cari Sioman. Yang Mulia, 10 pukulan cukup. Masih berani mencuri. Tak berani. Tak berani lagi. Hempra asal dapat pelajaran. Sioman. Ibu Suara ini Ali. Apa yang kupikirkan Ali sudah meninggal, tapi suaranya mirip. Kenapa aku mengiranya Ali? Ibu Dia memanggilnya ibu. Hempra. Itu wanita yang sengaja menabrak kereta kuda yang mulia hari itu. Sepertinya iya. Hempra. Orang hina, anak yang dididiknya juga tidak bermoral. Kurasa ilmu mencuri ini 80% diajarkan wanita ini padanya. Ibu kamu sedang sakit, kenapa keluar? Jangan takut, Siomanku. Ibu di sini. Jangan takut. Ibu jangan nakuti Sioman. Ibu Dokter, ibu saya kenapa? Ibumu, dia mungkin tidak bertahan beberapa hari lagi. Bersiaplah lebih awal. Ibu jangan tinggalkan Sioman. Ibu benar. Tabib kerajaan, tabib di istana pasti bisa menyembuhkan ibuku. Dokter, bawa ibuku pulang dulu bisa? Ibu tunggu Sioman. Sioman pasti akan bawa tabib kerajaan ke sini. Katanya ini rumah sakit kerajaan. Semua tabib ada di sini. Paman tabib, tolong selamatkan ibuku. Aku mohon. Kasim dari istana mana? Pergi. Paman tabib, ibuku sakit parah. Tolong selamatkan ibuku. Jangan menghalangi, pergi. Pak tabib, aku sudah bekerja banyak. Segera akan mendapatkan uang. Tolong selamatkan ibuku. Aduh, kamu Kasim kecil. Akhirnya menemukan Anda. Siapa yang berani di sini malas-malas? Kepala Kasim Kuan, ibuku sakit parah. Aku tidak bisa tanpa ibu. Aku ingin mencari tabib kerajaan. Dulu kenapa tidak memperhatikan? Anak ini penampilannya dengan Yang Mulia sangat mirip. Bahkan sifat keras kepala ini juga sangat mirip. Bukankah Yang Mulia keturunan kerajaan yang tersesat di rakyat? Aduhai, apa yang kupikirkan sembarangan? Jika benar-benar keturunan kerajaan, bagaimana bisa terjatuh hingga dikebiri masuk istana menjadi Kasim? Aduh, kamu ini. Tabib kerajaan itu untuk mengobati orang terhormat. Kita orang hina seperti ini bagaimana bisa dihargai? Ingin memanggil tabib kerajaan harus dapat izin Yang Mulia dulu. Kamu jangan pikirkan yang lain, menerima takdirlah. Yang Mulia. Yang Mulia, apakah akan itu Kasim kecil yang mencuri usir dari istana? Tidak perlu. Yang Mulia, tolong selamatkan ibuku. Yang Mulia, tolong selamatkan ibuku. Lagi-lagi kamu. Yang Mulia, tolong izinkan tabib kerajaan selamatkan ibu saya. Tolonglah. Lagi-lagi anak ini. Berani menghalangi Yang Mulia? Tak mau otakmu lagi. Yang Mulia, ibu saya sakit parah. Hanya tabib kerajaan yang bisa menyembuhkan. Tolong selamatkan ibu saya. Tolonglah. Pertama menipu orang, lalu mencuri. Bagaimana bahkan berbohong pun dipakai? Yang Mulia, saya tidak berbohong. Ibu saya benar-benar sakit parah. Hampir tidak tahan lagi. Tolong izinkan tabib kerajaan selamatkan ibu saya. Yang Mulia, berdasarkan ibu dan anak ini dari perbuatan sebelumnya, kali ini tidak tahu apa tujuan lagi. Jangan mudah percaya. Yang Mulia, Yang Mulia, ibu saya benar-benar sakit parah. Tolong selamatkan ibu saya. Yang Mulia.
Yang mulia, tolong selamatkan ibu saya. Yang mulia, tolong selamatkan ibu saya. Yang mulia, tolong selamatkan ibu saya. Berhenti. Yang mulia, tolong selamatkan ibu saya. Yang mulia, tolong selamatkan ibu saya. Tolong selamatkan ibu saya. Saya percaya kamu sekali ini, ikut kamu lihat ibumu. Jika kamu kali ini berbohong, saya pasti penggal kamu. Napasnya lemah. Mungkin sulit diselamatkan. Saya juga sudah berusaha keras menyembuhkanmu. Jika kamu mati di sini, mungkin klinik saya ini harus tutup. Datanglah orang. Bawa dia keluar. Ibu ada di klinik depan. Maaf, aku tak sengaja sentuh kau. Kalian bawa ibu kemana? Ibumu sudah tak tertolong. Tidak mungkin, ibu tak akan tinggalkan Xiaoman sendirian. Ibu, jangan mati. Yang mulia, anak ini sepertinya tidak bohong. Pura-pura mati atau main akal, aku akan lihat sendiri. Jangan mati, ibu. Yang mulia keluar istana. Tak datang ke kediaman bupati menemuiku. Lin Zizi, kau sebagai putri Nanyang harus tahu aturan. Aku kan jadi permaisurimu nanti. Apa salahnya? Xuanying, aku rasa dia tidak bohong. Panggil tabib terbaik istana untuk obati dia, sembuhkan dia. Baik. Kapan yang mulia begitu perhatian pada seorang wanita? Ibu cantik juga. Jangan-jangan kenal yang mulia karena wajah ini. Lihat apa? Bangsa ibumu sebentar lagi mati. Ibu tidak mati. Yang mulia panggil tabib terbaik untuk ibu. Tabib akan sembuhkan ibu. Sayang, kalau aku tahu kau berani suka pada yang mulia, aku pasti buat kau mati tak berkuburan. Ali, akhir-akhir ini aku bermimpi tentangmu lagi. Yang mulia, bawahan telah meminta tabib kerajaan keluar istana untuk mengobati ibu Kasim kecil itu. Selain itu, bawahan menemukan masalah hilangnya tusuk rambut sebelumnya bukan perbuatan Kasim kecil itu. Ibu Suri yang menyuruh Dayang membuangnya, lalu dia menemukannya. Oh, kalau begitu, aku telah menuduhnya secara tidak adil. Yang mulia tak perlu menyalahkan diri. Perintah Anda memanggil tabib untuk ibunya sudah merupakan anugerah terbesar. Sudahlah, Anda keluar dulu. Baik. Ali, kamu memang baik hati. Jika kamu masih hidup, pasti akan mengingatkanku. Aku tak akan membuat kesalahan seperti ini. Yang mulia, Ibu Suri menyuruhku mengantarkan kue. Bukankah sudah kukatakan kau tak boleh masuk ruang studi kaisarku? Dan juga sudah kukatakan aku sudah memiliki orang yang kusukai. Kau tak perlu setiap hari berusaha mengambil hatiku. Yang mulia, lihatlah seluruh dunia ini. Siapa lagi yang lebih mulia daripadaku, Putri Nanyang ini, yang pantas mendampingi Anda? Aku, kelak pasti akan menjadi permaisuri Anda. Mengapa Anda harus sangat menolakku? Yang mulia, itu dia. Pergi. Pergi. Ternyata benar, wanita itulah yang menarik perhatian yang mulia. Jika lukisan ini sedikit pun rusak, aku pasti akan membunuhmu. Pergi. Sebuah lukisan saja sangat berharga baginya. Wanita itu harus mati. Tak seorang pun boleh mengancam posisi permaisuriku. Tabib ibu sudah bangun. Sayang sekali. Obat sekarang hanya bisa membuatnya hidup lebih 1-2 hari saja. Ingin sembuh total,
masih butuh ramuan khusus. Teratai air hati. Teratai air hati. Saya pernah mendengar ini. Sangat berharga. Sangat langka. Tapi sekarang di mana mencarinya? Harta langka. Saya justru di ruang studi Kaisar yang mulia pernah melihatnya. Dari utara sebagai upeti. Satu-satunya di dunia, satu teratai air hati. Ibu, istirahatlah di sini. Saya akan selamatkan kamu. Shauman, Anak ini masih ingin dengan Yang Mulia minta teratai air hati? Kamu dengan statusmu, Kaisar izinkan tabib datang untuk obati ibumu? Sudah anugerah besar. Mana berani harapkan lain? Sungguh durhaka. Tapi di dunia ini, saya hanya punya ibu. Saya ingin ibu hidup. Ibu harus tunggu, Shauman. Harus tunggu. Ibu tunggu Shauman. Tabib bilang di sini pernah lihat teratai air hati. Seharusnya di sini. Ini. Ibu. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Siapa yang berani beri nyali? Berani sentuh lukisan saya? Bawa wanita itu, cari. Tunggu, kalian ini mau apa? Di mana wanita itu, Pak? Aku tidak tahu. Tidak mau bicara? Geledah dengan teliti. Hari ini, tidak ada yang boleh membiarkan wanita itu hidup keluar. Baik. Berani masuk ruang studi Kaisar tanpa izin. Bahkan berani menyentuh lukisan Kaisar. Berani sekali kau. Ampun, Yang Mulia. Hari ini Kaisar memaafkanmu. Besok entah akan berbuat salah apa lagi. Penjaga. Yang Mulia, aku tidak sengaja. Karena di lukisan itu tergambar Apa? ibuku. Omong kosong. Tapi di lukisan itu benar-benar ibuku. Kurang ajar. Ibumu mana bisa disamakan dengan orang yang Kaisar cintai? Orang yang dicintai, Yang Mulia telah meninggal bertahun-tahun lalu. Ia adalah orang yang paling istimewa dan paling berharga di hati Yang Mulia. Kau seharusnya tidak membuat Yang Mulia tidak senang. Sudahlah. Perkara hari ini, Kaisar tidak akan mempermasalahkannya. Keluar. Yang Mulia, kau tidak menghukumku. Kalau begitu, bolehkah aku meminta teratai air hati? Apa katamu? Paman Tabib berkata, untuk menyelamatkan ibuku butuh teratai air hati. Berani, kau makin menjadi-jadi. Yang Mulia, kumohon, aku ingin ibuku tetap hidup. Kumohon. Sebelumnya tidak memperhatikan dengan saksama, anak ini ternyata mirip dengan Ali. Masih hidup juga? Shauman, Memanggil siapapun tidak akan berguna. Berani menggoda Yang Mulia, maka aku, Putri Nanyang, akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Jika anak saya dan Ali masih hidup, seharusnya sebesar dia. Xuanying, ambil teratai air hati, berikan padanya. Yang Mulia. Ini adalah teratai air hati yang Anda minta. Saat ini belum berbunga, tak bisa untuk obat. Jika ingin ia berbunga untuk obati ibumu, harus disiram darahmu. Berani? Berani. Asal ibuku selamat, apapun kulakukan. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Dia sudah sakit parah. Dipukul lagi, dia mati. Diam, Putri Nanyang ingin dia mati. Shauman, Masih mau lari? Orang hina memang bandel. Kalau begitu, aku ingin lihat berapa lama tahan. Kenapa belum mekar? Darahnya kurang. Cukup. Cukup. Yang Mulia, jangan gunakan darah Anda. Jangan. Anda Kaisar mulia. Mengapa untuk mereka, ibu dan anak ini, lukai tubuh kerajaan? Anak ini kecil, tapi hatinya berbakti. Saya bantu dia. Apalagi? Lagi pula,
Dulu saya salah tuduh dia. Ini untuk menebusnya. Yang Mulia tak hukum saya, bahkan bantu saya. Yang Mulia ternyata tak begitu menakutkan. Ibu, tunggu aku. Aku segera selamatkanmu. Inilah kamu harga menarik Yang Mulia. Tangkap dia. Teratai air hati mekar. Teratai air hati mekar. Yang Mulia, darah kalian menyatu. Dia, mungkinkah dia? Ini, bagaimana mungkin? Dia, mungkinkah dia? Bagaimana mungkin? Siapa nama ibumu? Ibuku jadi linglung sejak melahirkan aku. Aku tak tahu namanya. Tapi, ibuku tak terlahir linglung. Katanya, otaknya rusak karena tenggelam. Tenggelam? Yang Mulia. Kau bilang ini ibumu? Ya, ibuku. Tahi lalat di sudut matanya sama. Itu Ali. Pasti Ali. Ali masih hidup. Kau adalah kau. Baik, kita cari ibumu. Ali, maafkan aku. Aku tak tahu kau masih hidup. Tunggu aku. Kita akan segera bertemu. Aku tak akan kehilanganmu lagi. Yang Mulia, kenapa tiba-tiba cari ibuku? Tapi dengan teratai air hati, ibu bisa bertahan. Ibu, tunggu Xiaoman. Sayangku, hari ini aku akan menuntaskanmu sendiri. Bahwa anak bawang berani merayu Yang Mulia. Berdasarkan apa? Sebagai putri Nanyang, aku yang menuntaskanmu adalah kehormatanmu. Jika tak terima, lahirlah lebih baik di kehidupan berikutnya. Ali. Ibu. Ali. Ibu. Ali. Jangan mati. Aku baru bertemu denganmu, Ali. Yang Mulia. Lin Zizi, kau masalah ini. Aku ingat jika Ali mati, aku akan mencincangmu. Kau berani-beraninya ganggu ibuku. Aku putri Nanyang yang mulia malah mau bunuhku demi si imut ini. Tidak boleh. Aku akan laporkan ke Ibu Suri. Yang mulia gadis ini lukanya parah, denyut nadinya lemah. Sepertinya menyembuhkannya. Butuh obat apa? Bilang padaku, jangan ragu. Aku akan mencarinya. Bagaimanapun juga dia harus sembuh. Paman Tabib, aku menemukan teratai air hati kumohon. Selamatkan ibuku, kumohon. Hamba akan cari rekan di rumah sakit kerajaan untuk bahas resep. Kami akan coba sekuat tenaga. Cepat pergi. Ibu-ibu, jangan tinggalkan Xiaoman sendirian. Xiaoman hanya punya ibu sebagai keluarga. Ibu Xiaoman, kau tak hanya punya ibu, kau juga punya ayah. Aku ayahmu. Kaisar masa bisa jadi ayahku? Aku benar ayahmu, Xiaoman. Maafkan ayah. Ayah kira kau dan ibumu sudah tiada. Ayah tak mencari kalian, membuat kalian menderita. Maafkan ayah. Benarkah kau ayahku? Ya, ayahmu. Ayah, aku pikir ayah tiada. Ayah sudah meninggal.
Mereka sakiti aku dan ibu. Saat aku mengemis, mereka pukul aku. Sebut ibu bodoh. Maki aku pengemis tak berguna. Tenang, nanti tak akan lagi. Ayah dukungmu. Tak ada yang sakiti kalian. Xiaoman, kamu masuk istana sebagai Kasim kecil. Lalu kamu ingin cari tabib buat ibu. Cari uang supaya ibu tak lapar. Tapi mereka bilang, masuk istana cuma jadi Kasim. Lalu kamu sudah digebiri. Kamu? Saat itu aku sangat takut. Tak dikebiri. Akan dihukum? Tidak. Tidak. Nanti tak ada yang berani hukum kalian. Dan mereka yang sakiti kamu dan ibumu, ayah tak akan biarkan mereka. Ibu Suri, tolong aku. Yang Mulia mau bunuh aku. Omong kosong. Yang Mulia baik saja. Mengapa bunuh kamu? Terlalu panik. Tak seperti calon permaisuri. Aku katakan padamu, aku ingin jadikan kamu permaisuri. Hanya ingin cepat punya cucu kaisar. Jika kamu sungguh tak dapat perhatian kaisar, aku tak masalah, ganti yang lain. Karena banyak gadis bangsawan. Siapapun yang lahirkan sama. Aku ingin punya cucu kaisar. Ibu Suri ini bukan salahku. Yang Mulia memandangku sinis, karena beliau baru-baru ini tergila-gila pada si Manis. Si Manis itu tidak hanya pernah menikah, tapi juga punya bocah bawaan. Bocah bawaan itu sekarang jadi Kasim di istana. Yang Mulia bukan hanya sangat menyayangi si Manis itu, terhadap si Kasim kecil itu bahkan lebih akrab lagi. Seolah-olah memperlakukan seperti pangeran. Apa katamu? Keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Ibu Suri, jika Yang Mulia terbuai oleh si Manis itu, lalu mengangkat si Kasim itu menjadi pangeran, maka keluarga kerajaan bukan akan menjadi bahan tertawaan seluruh negeri? Sekarang belum terlambat. Lebih baik segera disingkirkan ibu dan anak itu. Ibu Suri, ini untuk kebaikan Yang Mulia, juga untuk kebaikan dinasti Qin. Yang Mulia terbuai oleh si Manis itu, aku sama sekali tidak terkejut. Hanya ingin melihat si Manis itu melahirkan apa. Berani-beraninya ingin jadi cucuku sang pangeran. Si Manis di harem permaisuri yang berkuasa. Masih bermimpi jadi Phoenix? Kaisar belum membunuhmu? Bunuh dulu si Manis itu. Buatmu hidup lebih susah dari mati. Buah sudah masak. Ambil lebih banyak. Tunggu ibu bangun beri makan. Ibu Suri, lihat. Ini yang saya katakan pada Anda tentang Kasim itu. Entah dengan wanita mana melahirkannya, Yang Mulia sangat baik padanya. Ini cukup. Aduh. Ibu Suri? Berani menghina Ibu Suri. Hari itu, orang yang menyakiti ibuku. Ternyata tak sopan, anak. Siapa ibumu? Dia kira ibunya bisa memengaruhi Yang Mulia. Dia bisa semaunya di istana, sewenang-wenang. Tak anggap Anda dihargai. Ibuku tidak menghina Ibu Suri. Berani bantah. Ibu Suri, ini pasti itu, wanita yang ajar. Seperti ibunya. Anaknya sama. Hukum berat, hukuman pantas. Kenapa? Tak terima. Ibumu baik. Manis, tak tahu malu. Menggoda Yang Mulia. Kamu juga jahat. Jangan hina ibuku. Anak ini, kok mirip Yang Mulia waktu kecil. Kau ini. Hentikan. Ibu Suri, selama ini dekat Yang Mulia hanya bernama gadis biasa Ali. Tapi gadis itu meninggal. Anak ini bukan anak Yang Mulia. Benar. Ibu Suri sembarangan menyeruduk dan lancang membantah. Sungguh tak tahu aturan
Siapa yang membiarkanmu berbuat semaumu di istana? Siapa lagi? Pasti ibunya mengandalkan perhatian yang mulia, lalu bertindak semaunya di istana. Ibu Suri, lihat. Kamu yang lebih dulu melukai ibuku sampai ibuku tak sadarkan diri. Sekarang kamu masih menghina ibuku. Kamu jahat, Ibu Suri. Dari mulut anak ini tidak ada sepatah kata pun yang benar. Hari ini dia berani menggigitku, besok berani mendaki ke atas kepala ibu. Orang seperti ini harus dihukum berat. Kalian semua jahat. Ayahku bilang di istana ini tidak ada yang berani menggangguku. Ini pertama kalinya hamba melihat seorang Kasim berani bertindak sesuka hati seperti ini. Ayahmu itu siapa? Ibunya pengemis. Setiap hari tak tahu bersentuhan dengan berapa banyak pria. Pasti bahkan ayah kandungnya sendiri siapapun tak tahu. Jangan kau katakan itu tentang ibuku. Aku tahu siapa ayahku. Ayahku adalah kaisar. Berani-beraninya seorang Kasim kecil berani memanggil kaisar ayah. Ibu Suri, seperti yang kukatakan, ibunya memberi kaisar ramuan ajaib. Dia mau mengakui Kasim kecil ini sebagai anak. Kacau, sungguh kacau. Keluarga kerajaan tak akan biarkan orang sepertimu mencemari nama. Tapi ayahku benar-benar kaisar. Diam. Kamu orang tak berguna yang lucu ini berani memanggil kaisar ayah. Pantaskah kau jadi cucuku? Jingxian. Tampar dia, ajari dia sopan santun. Baik. Masih berani lancang. Tunggu. Ibu Suri, menghukum Kasim ini bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk memperingatkan para penjilat istana. Harus dihukum cambuk. Sampai babak belur, baru jadi peringatan. Kau benar. Memang harus diajari pelajaran. Sebagai contoh bagi yang lain, Jingxian, siapkan cambuk. Baik. Ibu. Xiaoman memanggilku. Hah? Ali, aduh, tubuhmu baru pulih, belum sehat benar. Tidur lagi ya. Lepaskan aku. Lepaskan. Tapi kerajaan apa yang terjadi? Bukankah dia sudah sadar? Kenapa masih begini? Yang mulia, gadis ini pernah tenggelam hingga jadi bodoh dan hilang ingatan. Belum lama ini dia disiksa lagi. Bisa selamat sungguh luar biasa. Dia... Xiaoman memanggilku. Xiaoman memanggilku. Ali, apa maksudmu? Xiaoman memanggilku. Xiaoman... Yang mulia, pangeran kecil, dia ditahan Ibu Suri. Nasibnya mungkin buruk. Ibu Suri, Kasim kecil ini belum dikebiri. Kau Kasim kecil, masuk istana tapi tak dikebiri, berani melanggar aturan istana. Ibu Suri, ini pasti diajari ibunya wanita ini. Sengaja tak dikebiri. Lalu menyebut yang mulia ayah. Kurasa kau ingin merebut takhta. Ibuku tidak mengajariku ini. Diam. Jika bukan karena aku melihat sendiri, tak kusadari kalian ibu dan anak punya niat jahat seperti ini. Rakyat jelata kecil, berani-beraninya mengincar takhta. Hari ini, aku tak hanya akan menghancurkan angan-angan kalian ibu dan anak, tapi juga memotong inimu agar kau mengerti siapa dirimu sebenarnya. Xiaoman. Ali, biarkan aku pergi. Kau istirahatlah. Xiaoman memanggilku. Xiaoman dalam bahaya. Jangan. Lepaskan aku. Bocah kecil. Melanggar aturan istana, masih berani teriak-teriak. Lepaskan aku. Ayahku adalah kaisar. Dia takkan mengampuni kalian. Berani lancang. Beta mana bisa membiarkan rakyat jelata sepertimu berani menyamar sebagai cucu kaisar. Lakukan sekarang. Putuskan akarnya. Hancurkan impiannya mendekati keluarga kerajaan. Benar. Lakukan. Cepat lakukan. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aduh. Putra kaisar. Yang mulia, pangeran kecil baik-baik saja. Hanya tak sengaja kakinya sedikit terluka. Xiaoman. Ibu. Itu dia. Perempuan rakyat dari 6 tahun lalu. Dia tidak mati. Lalu anak ini... Cepat, Xuanying. Bawa mereka pulang. Cari tabib kerajaan. Periksa dia baik-baik. Baik. Yang mulia, Kasim kecil itu tidak dikebiri. Mesti yang mulia membela ibu dan anak itu. Sekuat apapun, tetap tak boleh. Aduh,
Beraninya kau menuduh putra Kaisar Beta. Kau berani menuduh putra Kaisar Beta. Anak ini benar anakmu? Ya, dia anak Beta dan Ali. Seperti yang kau lihat, Ali tidak mati. Beta susah payah menemukannya. Beta takkan melepasnya lagi. Bagaimana bisa? Perempuan itu beraninya. Sedangkan kau, urusan hari ini, pasti kau yang menghasut hari ini. Aduh. Apa yang kau lakukan? Tentu mencarinya untuk menyelesaikan urusan. Sekaligus menyelesaikan urusan Ali dan Xiaoman. Aduh, Ibu Suri, tolong Beta. Tidak boleh. Mendiang Kaisar punya wasiat. Laksamana Tualin. Dia tewas menyelamatkan mendiang Kaisar. Mendiang Kaisar meninggalkan wasiat anak yatim keluarga Lin harus diperlakukan baik. Keluarga Lin bukan pemberontak. Jangan dibunuh. Lin Zizi ini adalah satu-satunya keturunan keluarga Lin. Apakah kamu ingin melanggar wasiat ayahandamu? Ayahnya pernah berjasa pada ayahanda. Anakmu harus mematuhi wasiat ayahanda. Bagus kalau begitu. Perkara ini juga tidak sepenuhnya kesalahannya. Dia tidak tahu. Karena tidak bisa membunuhnya, tusukan pedang ini harus dia terima. Hei kamu. Ini sudah murah baginya. Lin Zizi, apapun yang terjadi sebelumnya, aku malas urusi. Tapi sekarang, Ali dan Xiaoman adalah nyawaku. Jika kau sentuh mereka sekali, ya aku tebas kau sekali. Lihat siapa yang lebih dulu hilang kesabaran, atau kau yang lebih dulu mati. Aku Putri Nanyang ditunjuk langsung mendiang Kaisar. Wanita itu hanyalah orang rendahan. Berdasarkan apa? Ibu Suri. Kau sudah tahu anak itu adalah darah daging Kaisar. Kau memanfaatkan hamba untuk menyingkirkannya, ya? Tidak. Ibu Suri, hamba tidak tahu. Sudahlah soal ini. Jangan lagi berlagak pintar. Pengawal, antar Putri Nanyang pulang untuk dirawat. Ibu Suri. Putri Nanyang ini berani memanfaatkan Yang Mulia. Ibu Suri, kenapa Yang Mulia tidak suruh menghukum dia? Biarkan saja. Dia masih berguna. Jingxian, kamu lihat tadi? Wanita itu tidak mati. Ya, betul. Tapi sepertinya dia tidak mengenali Ibu Suri. Kamu selidiki bagaimana ini bisa terjadi. Cari tahu di mana dia. Aku ingin menemuinya. Ibu Suri, Yang Mulia sangat menyayanginya. Kalau dia ceritakan kejadian dulu, Yang Mulia mungkin akan menjauh dari ibu. Apa yang belum kulihat? Aku tak takut padanya. Baik, hamba mengerti. Ali sayang, minum obat baru sembuh. Tidak, aku benci obat. Aku benci kamu. Tabib, kapan penyakitnya bisa sembuh? Yang Mulia, luka Nona Shen tidak parah. Masalahnya di kepala ini, kebodohannya sulit diobati. Ali, salahku. Aku tidak marah padamu. Aku mau Xiaoman. Aku cari Xiaoman. Ali. Yang Mulia. Ya apa-apa. Ali mau gigit. Gigit saja, terserah. Tapi penyakit apa ini? Yang Mulia, saat ini belum ada obat yang bisa sembuhkan kebodohannya. Coba sering ajak dia bicara tentang masa lalu. Mungkin dia bisa ingat sesuatu. Lama-lama akan membaik. Baik, pergilah. Hamba mohon diri. Ali, kamu masih ingat aku suamimu. Kita sudah menikah.
Ini masih ingat. Hehe. Dengan uang pertama yang kudapat, kubelikan ini. Kamu bilang sangat suka, ingin pakai seumur hidup. Dengan uang pertama yang kudapat, kubelikan untukmu. Kamu bilang sangat suka, ingin pakai seumur hidup. Kupakaikan untukmu ya. Xiaoman, Ibu lihat baju baru yang ayah beri, cantik tidak? cantik. Baju ibu juga cantik. Ayah baik pada kita. Haruskah kita juga berbuat baik pada ayah? Ya, Xiaoman benar ya. Yang mulia, Ibu Suri datang. Bilang Kaisar sibuk, mohon pulang. Kenapa bahkan ibumu sendiri tak mau temui? Aku bukan monster mengerikan ini. Ibu, apa keperluan ibu? Ini kusuruh dapur kerajaan buat aku datang lihat cucuku. Kamu Xiaoman kan? Xiaoman, kemari. Ibu, apa maksud ibu? Apa yang bisa kulakukan? Dulu tak tahu status Xiaoman. Sekarang aku tahu. Masa aku mau celakai dia? Dulu aku memaksamu menikah lagi juga untuk dapat cucu laki-laki. Dulu aku tidak tahu Ali masih hidup. Juga tidak tahu Xiaoman adalah anakmu. Hampir menyakitinya. Sekarang sudah tahu. Aku akan umumkan status Ali dan Xiaoman. Berikan status yang pantas. Kau mau aku jadikan dia permaisuri? Ya, Ali adalah istri pertamaku. Setelah kesehatannya membaik, aku akan jadikan dia permaisuri. Menurut pengetahuanku, Ali ini tidak waras. Dalam keadaan seperti ini, kau bisa jadikan dia permaisuri? Saat kami menikah dulu, sudah berjanji hidup bersama selamanya. Dulu kukira dia sudah meninggal, jadi tidak menikah lagi. Sekarang dia masih hidup. Aku lebih harus bertanggung jawab. Lihat, sebenarnya aku sudah seharusnya tahu. Kau memang pria romantis. Kalian semua keluar, Ibu Suri ingin bicara berdua dengan Ali. Tidak boleh. Kenapa? Apa aku akan menyakitinya? Dalam hatimu, Ibu Suri seperti ini? Yang mulia, Ibu Suri tulus untukmu. Perkataanmu bisa menyakiti hatinya. Bibi Jingxian yang mulia, bukan maksud itu. Hanya saja Nona Shen sedang sakit, tidak bisa ditinggal. Sudahlah, bukan hal besar. Ini. Gelang ini sangat saya sukai. Saya ingin bicara dengannya sendirian. Hanya mau berikan ini padanya. Yang mulia, gelang ini dari nenek buyut yang mulia. Tai Huang Tai Ho berikan ke Ibu Suri. Sangat berharga. Ibu Suri, Anda bermaksud mengakui Ali dan Xiaoman? Putra Kaisar, Xiaoman darah dagingmu sendiri. Sudah seharusnya pulihkan status pangeran. Sedangkan untuk Ali, jika tak mengakui Ali, gelang ini Anda ambil kembali. Anda buru-buru apa? Maksud saya, biar dia istirahat dan sembuh dulu. Setelah 3 bulan, entah sembuh atau tidak, saya akan secara pribadi menobatkannya sebagai permaisuri. Ibu Suri, Anda... Dulu saya peduli dengan latar belakangnya, tapi sekarang Anda padanya selalu teringat. Xiaoman sudah sebesar ini. Apalagi yang bisa saya katakan? Terima kasih Ibu Suri. Baru saja kata-kata hamba kurang tepat. Ibu Suri, apakah Anda ingin bersiap? Baru saja lihat penampilannya, hamba khawatir dia ingat masa lalu. Anda ingin bunuh dia. Saya sudah putuskan pergi. Mengapa masih ingin bunuh saya? Anda hidup. Putra mahkota tak akan kembali ke istana bersama hamba. Anda mati. Semua selesai. Dia ingat lagi. Lalu bagaimana?
Saya tidak mempermasalahkannya. Tetapi hamba khawatir Yang Mulia akan berpihak padanya. Ini merugikan Yang Mulia, Ibu Suri. Saya telah melahirkan Yang Mulia dan mendudukkannya di takhta. Yang Mulia semakin tidak patuh. Awasilah baik-baik di sana. Lakukan seperti yang kau katakan. Saya tidak ingin hanya menunggu nasib buruk. Bagaimana? Mengapa Ali tiba-tiba sakit kepala? Yang Mulia Nonshen mungkin teringat sesuatu. Karena itu kepalanya sakit. Ibu, apa yang Ibu ingat? Kalau begitu, mungkin dia melihat sesuatu terkait dengan ingatannya yang dulu. Hanya saja belum ingat sepenuhnya. Yang Mulia, hamba tidak seharusnya banyak bicara, namun melihat keadaan Nona tadi sepertinya berkaitan dengan Ibu Suri. Kau juga mencurigai Ibu Suri? Ya. Peristiwa 6 tahun lalu, saya tidak pernah meragukannya. Bantu saya selidiki sampai jelas. Baik. Ayah, lihat saya berhasil membukanya. Xiaoman, kau pintar sekali. Ali, jangan terburu-buru, kita pelan-pelan saja. Ya. Yang Mulia. Yang Mulia, sudah ketahuan. 6 tahun lalu, Nonshen terjatuh ke air adalah perbuatan Ibu Suri. Hamba menemukan saat itu Ibu Suri benar-benar berniat membunuh Nonshen. Namun setelah Nona terjatuh, mungkin Ibu Suri mengira dia sudah meninggal. Ibu Suri tidak menyelidiki lebih lanjut. Ini kelalaian saya. Saya tidak menyangka Ibu Suri ternyata dia bahkan ingin membunuh Ali. Sekarang bagaimana? Kamu tinggal di sini, lindungi Ali dan Xiaoman. Bagaimanapun dia ibu beta yang akan urus. Baik. Ibu Suri, hamba mendapat kabar Yang Mulia sudah menyelidiki peristiwa 6 tahun lalu. Yang Mulia mungkin akan menghadapi Anda. Takut apa yang harus datang akan datang juga. Tunggu saja. Ibu Suri. Ibu Suri. Yang Mulia belum datang. Kamu malah sudah datang duluan. Kenapa baru sembuh langsung cari masalah lagi? Kalau aku tidak segera datang, Yang Mulia akan menjadikan Ali itu sebagai permaisuri. Kamu datang. Kamu bisa hentikan Yang Mulia. Yang Mulia terhadap perempuan itu sangat mencintai. Bagaimanapun usaha kamu, tak akan dapat perhatian Yang Mulia. Aku menasihatimu, hematkan tenagamu. Ibu Suri, aku tahu Anda paling sayang aku. Sejak ayahku meninggal, Anda selalu merawatku. Tolong bantu aku. Aku sungguh mencintai Kaisar. Kamu juga tahu Ibu Suri baik padamu. Tapi dulu kamu fitnah Ibu Suri. Hampir membuat Ibu Suri celaka kan cucu Kaisar. Ibu Suri Zizi tak berani berbohong. Aku benar tak tahu itu adalah putra Yang Mulia. Ibu Suri, dulu aku bertindak gegabah. Aku tahu salah. Aku tak akan ulangi lagi. Bibi, cepat bantu aku bicara. Ibu Suri, pada pangeran itu berdarah Yang Mulia, menyayanginya wajar. Tetapi Ali itu berasal dari kalangan rendah. Apakah Anda ingin dia menjadi permaisuri? Maksudmu apa? Tampaknya kau tidak mengindahkan perkataan saya. Kau masih ingin memanfaatkan saya. Kau pikir kau mampu? Ibu Suri, saya sama sekali tidak bermaksud memanfaatkan Anda. Putri, jangan kau anggap Ibu Suri sebagai orang bodoh. Ibu Suri, bagaimana saya berani? Saya hanya tidak rela. Saya dengar mendiang Kaisar dulu menyayangi seorang dayang dan menjadikannya selir hui, bahkan hendak menjadikannya permaisuri. Jika bukan selir hui itu meninggal muda, mungkin akan menginjak-injak Anda. Jadi apa yang ingin kau katakan? Ibu Suri, jika menjadikan Ali itu sebagai permaisuri,
menjadi pemilik istana? Bukankah itu berarti membiarkan orang berlatar belakang rendah menginjak-injak Anda? Saya pikir Anda juga tidak menginginkan ini. Bukankah begitu? Kau sungguh jujur dan cantik. Ingin memanfaatkan saya, tapi tidak berani mengatakannya langsung. Jika kau menggunakan akal bulus ini pada Yang Mulia, mungkin hal ini akan berhasil. Ibu Suri, saya tanya padamu, apakah kau sungguh-sungguh menyukai Yang Mulia? Masih ingin jadi permaisuri? Aku pikir dulu baik-baik. Aku sungguh menyukai Yang Mulia. Kau yang bilang begitu. Ingat ya. Ini kau juga tahu Yang Mulia tak berminat padamu. Tapi Yang Mulia, dia orang yang sangat menghargai perasaan. Asal kau sudah berhubungan badan dengannya, dia pasti akan memberimu status anggur ini. Di dalam anggur ini ada obat perangsang terkuat, Putri. Kalau kau masuk harem, posisi permaisuri sudah di depan mata. Yang Mulia sebentar lagi datang. Kau cuma punya satu kesempatan ini. Aku ingin membantumu. Kau hanya perlu berikan anggur ini kepada Yang Mulia. Mau tidak kau lakukan ini, terserah kau. Yang Mulia tiba. Ibu Suri, aku perlu bicara berdua denganmu. Suruh mereka pergi dulu. Bicaralah. Ibu Suri, yang ingin kukatakan menyangkut reputasimu. Makanya aku datang sendirian. Tak ingin terlalu banyak orang tahu. Kau yakin mau biarkan mereka semua di sini? Mereka bukan orang luar. Baik, Ibu Suri. 6 tahun lalu, apa kau yang suruh bunuh Ali hingga tercebur ke air? Karena kau sudah menyelidiki sampai dapat. Mengapa masih tanya aku? Mengapa aku akan kembali ke istana? Ali sudah memutuskan pergi. Mengapa masih membunuhnya? Kalimat ini bertahun lalu pernah ku dengar, sama persis dengan ucapanmu. Ibu Suri, itu Ali, orang yang paling kucintai. Mengapa harus membunuhnya? Jika aku tidak bunuh dia, apakah kau akan kembali dan naik takhta? Jika dia masih hidup, bukankah kau akan mencarinya ke seluruh penjuru dunia? Ya, Ibu benar. Jika aku tahu Ali masih hidup, meski ke ujung dunia, aku akan menemukannya. Sayangnya, pada awalnya, aku tak menyadari dan terpisah darinya 6 tahun. Yang Mulia, Ibu Suri juga memikirkan Yang Mulia. Diam. Ibu, dia di luar 6 tahun lamanya. Ali cedera otak, hamil Syauman, di masa tersulit. Aku tak tahu bagaimana dia bertahan. Ibu, istri dan anakku tersesat di luar 6 tahun. Setiap orang bisa memukul, memaki, dan menghinanya. Tubuhnya penuh luka tak terhitung dan tak sembuh. Ini hutangku pada mereka. Dan juga hutang ibu. Lalu apa yang kau mau? Mau kusuruh sujud minta maaf pada mereka? Atau bunuh aku untuk melampiaskan amarah mereka? Ibu adalah ibunda putra mahkota. Putra tidak membunuh ibunya. Tapi ibu berhutang pada Ali. Harus dibayar juga ya. Yang Mulia, Ibu Suri, dia tetap ibumu. Tapi wanita itu... Kamu tidak berhak bicara di sini. Yang Mulia, kamu malah karena seorang wanita menagih utang kepada saya. Kamu bilang bagaimana saya harus membayarnya. Ibu, Anda bermaksud membunuh Ali terlebih dahulu. Mulai besok, kamu harus meninggalkan istana, pergi ke kuil Jingim, dan menjalani hidup pertapaannya. Yang Mulia, Anda membuat sisa hidup Ibu Suri seluruhnya di kuil. Yang Mulia, sama sekali tidak boleh. Dia adalah ibu kandungmu. Anda tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Ini sudah saya terhadapnya hukuman yang paling ringan. Yang Mulia, kamu sudah memutuskan harus melakukan ini?
Raja tidak berbicara main-main. Baik. Bagus sekali Raja tidak berbicara main-main. Kalau begitu, saya juga tidak ada yang ingin dikatakan. Sisa hidup saya akan dikuil. Hidup dalam kesendirian sisa hidup. Belum tahu kapan bertemu lagi. Ibu, hanya dengan secangkir anggur tipis untuk mengakhiri hubungan ibu dan anak kita, ikatan lebih dari 20 tahun. Cepat berikan anggur kepada Yang Mulia. Yang Mulia. Ibu, semoga di hari depan kamu selalu menemani Buddha kuno mengurangi pembunuhan. Kamu bantu Ibu Suri membereskan barang-barang. Besok meninggalkan istana ya. Yang Mulia. Anggur ini. Ada apa dengan anggur ini? Zizi, tuanku menuangkan anggur untuk Yang Mulia. Ada apa? Saya tidak tahu. Ini bukan Putri Nanyang, anggur ini kan kau yang berikan. Kalian berani. Ini bukan obat perangsang. Ini bukan obat perangsang. Lakukan sesuai rencana. Baik. Ibu Suri, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Saya tak tahu apa-apa. Saya tidak tahu. Kau tidak tahu. Anggur ini kan kau yang sajikan langsung untuk Yang Mulia. Kau pikir bisa lepas dari tanggung jawab? Tak ada yang memaksamu. Saya tak bermaksud membunuh Yang Mulia. Saya hanya... Apakah Yang Mulia wafat? Yang Mulia hanya tidak patuh saja. Dia terlalu sentimental. Aku hanya ingin mencari seseorang yang penurut. Pangeran kecil hilang. Perintah Ibu Suri harus temukan pangeran kecil di sana. Kakak Xuanying, apa mereka mencari aku? Mereka akan menyakiti Xiaoman. Kecilkan suara. Ibu Suri tiba-tiba mengamankan istana, mengendalikan semua pasukan setia. Yang Mulia juga menguasai harem. Bilang akan membawamu menghadap. Hamba khawatir ada sesuatu pada Yang Mulia, jadi diam-diam membawa kalian keluar. Ayah benar ditikam? Hamba tidak tahu, tapi setelah Yang Mulia pergi ke Ibu Suri, tak ada kabar lagi. Hamba khawatir ada sesuatu padanya. Tidak mungkin, ayah pasti baik-baik saja. Semoga saja pangeran kecil dalam keadaan genting. Hamba lebih baik bawa kalian keluar istana, lalu kembali jemput Yang Mulia. Tidak boleh. Semoga saja pangeran kecil dalam keadaan genting. Hamba lebih baik bawa kalian keluar istana, lalu kembali jemput Yang Mulia. Tidak boleh. Kau bawa kami keluar istana. Ibu Suri pasti tahu itu ide kau. Jadi orang yang berpatroli di luar pasti lebih banyak dari yang di dalam. Lalu bagaimana? Ibu Suri pasti tak akan periksa tempat tinggalnya sendiri. Kau tinggal di sana, cari kamar kosong untuk bersembunyi. Baik, tapi pangeran kecil, kau harus... Ibu Suri cari aku bisa cari ayah Xiaoman. Xiaoman. Nona Shen. Mari, Alik. Kau hamil harus makan lebih banyak. Beberapa waktu ini kau istirahatlah baik-baik. Rumah ada aku. Aku akan jaga kau dan anak. Aku sudah putuskan pergi. Kenapa kau masih mau bunuh aku? Selama kau hidup, putra mahkota takkan kembali ke istana. Kau mati, selesai sudah. Bu, aku temukan setengah roti untukmu. Nona Shen, kau baik-baik saja?
Ibu Suri, kumohon jangan suruh saya merawat Yang Mulia. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Dulu kau sendiri yang bilang sungguh mencintai Yang Mulia. Kini Yang Mulia sakit beberapa hari, suruh kau merawatnya. Kau malah menolak. Ibu Suri, dulu saya salah. Asal ibu tidak menyuruh saya merawat Yang Mulia, apapun akan saya lakukan. Bangunlah. Permainan caturku lumayan. Di masa muda dulu, seluruh selir di harem tak ada yang bisa mengalahkanku. Bahkan kaisar sebelumnya pun kalah. Aku ini, Yang Mulia sekarang pun tak bisa mengalahkanku. Maukah kau temani aku menyelesaikan permainan ini? Kalau kau menang, mungkin aku akan mengabulkan permintaanmu. Ibu Suri ahli dalam catur, tak tertandingi. Mana mungkin saya menang? Karena kau bukan lawan yang sepadan. Jadilah bidak catur. Ibu Suri pangeran kecil datang. Di mana ibumu? Oh, dia dibawa Xuanying, sekarang sudah keluar istana. Cari dengan baik. Setelah ketemu kau. Jangan bunuh ibuku. Pangeran kecil, jangan lancang pada Ibu Suri. Xiaoman, kemari. Nenek hanya ingin mencari ibumu dengan baik. Aku tak ingin menyakitinya. Lalu bagaimana dengan ayah? Xuanying bilang ayah datang ke tempat nenek ratu. Sampai sekarang belum ada kabar. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Xiaoman, kamu lebih percaya perkataan orang luar daripada kata-kata nenekmu. Ayahmu adalah anak nenek. Mana mungkin nenek menyakitinya? Kalau begitu, boleh aku temui ayah? Ayahmu sedang sakit. Kalau kamu ingin menemuinya, kamu harus jadi anak penurut. Baik, aku akan patuh. Nenek paling suka anak yang paling penurut. Xiaoman, Xiaoman. Nona Shen, Anda sudah sadar? Xuanying, kita di mana? Di kediaman Ibu Suri, Istana Qining. Atas saran pangeran, bawahan mencari kamar terpencil yang kosong. Memang tak ada yang menggeledah. Tunggu. Nona, Anda sudah sembuh? Sepertinya berkat tabib kerajaan yang merawatku belakangan ini. Saat kepalaku terbentur, tiba-tiba aku teringat banyak hal. Bagus sekali. Yang Mulia dan pangeran pasti sangat senang mendengarnya. Suamiku Xiaoman. Lupakan dulu ini, bagaimana Xiaoman sekarang? Dan suamiku, Yang Mulia. Selama Yang Mulia pingsan, Ibu Suri beralasan Yang Mulia sakit parah, menyerahkan pemerintahan sementara pada pangeran kecil. Xiaoman sama sekali belum pernah mempelajarinya. Bagaimana bisa memerintah sementara? Pemerintahan sementara hanyalah alasan untuk membungkam para menteri dan rakyat. Lagi pula, yang setiap hari mendikte dari balik tirai, mengendalikan pemerintahan adalah Ibu Suri. Lalu Yang Mulia, bagaimana keadaan Yang Mulia sekarang? Ibu Suri menyatakan keluar bahwa Yang Mulia sakit parah dan butuh istirahat. Bahkan kamar tidur Yang Mulia dijaga orang-orang Ibu Suri. Hamba tidak mampu. Sudah beberapa kali mencoba, tetap tidak dapat memperoleh informasi. Ini bukan salahmu. Ibu Suri berani berbuat demikian, pasti sudah direncanakan lama. Kamu juga jangan bertindak gegabah. Ada apa? Sebelumnya hanya melihat Nona dalam keadaan tidak waras. Tak disangka Nona sembuh dan menjadi sangat cerdas. Hanya berbeda dengan diriku sebelumnya yang tidak waras saja. Kalau bicara soal kecerdasan, Xiaoman lah yang benar-benar cerdas. Pangeran kecil tentu saja cerdas. Bukan aku sengaja memujinya. Xiaoman bisa membawaku yang tidak waras hidup selama bertahun-tahun. Dia paling paham menyesuaikan diri. Di saat tersulit, dia mencari cara bertahan hidup. Xuanying, kita harus cari cara untuk bertemu Xiaoman dulu. Nenek. Cucuku sayang. Xiaoman, sudah lelah bermain? Tidak lelah. Ibu Suri, pangeran kecil sangat patuh pada Anda. Dia bermain di pavilion lain selama setengah shichen. Begitu waktunya habis, dia langsung minta pulang. Xiaoman memang anak baik. Nenek, sudah ketemu Ibu dan Xuanying? Nenek belum menemukan mereka. Xiaoman, jangan khawatir. Nenek, kapan aku bisa bertemu ayah? Xiaoman, kenapa kamu sangat ingin bertemu ayahmu? Ayahmu sedang sakit parah. Kamu tidak percaya pada nenek? Xiaoman tentu percaya pada nenek. Tapi belakangan ini, saat menghadiri sidang dengan nenek, beberapa menteri bilang nenek yang menyakiti ayah. Aku mau lihat sendiri, lalu beritahu mereka kalau mereka salah paham pada nenek.
Wah, Xiaoman memang anak baik. Masih memikirkan nenek. Xiaoman, kamu benar-benar ingin bertemu ayahmu? Ya, ingin. Tapi ayahmu sakit parah. Nenek khawatir kamu akan takut melihatnya. Kenapa melihat orang sakit bisa bikin takut? Aku tidak takut. Xiaoman, kalau begitu kamu istirahat dulu di pavilion samping. Sebentar lagi nenek akan antar kamu menemui ayahmu. Baik. Ibu Suri, kau benar-benar akan membawa pangeran kecil menghadap Yang Mulia? Dia hanya anak kecil, tak tahu apa-apa. Apa yang kukatakan pasti dipercayanya. Biarkan dia bertemu jika ingin. Baik. Selain itu, Xuanying dan perempuan itu jangan sampai ada yang selamat. 6 tahun lalu aku gagal membunuhnya. Kali ini pasti habisi dia. Selesai. Hamba paham. Ayah. Ayah. Nenek, kenapa ayah tidak menghiraukanku? Nenek pernah bilang padamu, ayahmu sedang sakit. Ayahku sakit apa? Pangeran kecil Yang Mulia sakit jiwa, sekarang tidak mengenali orang. Ayahku tidak mungkin sakit jiwa, tidak mungkin. Ayah. Kenapa ayah bisa jadi begini? Yang Mulia terkena gila. Sekarang pikirannya tidak waras. Ibu Suri demi nama baik Yang Mulia terpaksa mengurungnya. Sekarang diumumkan keluar Yang Mulia sakit parah. Xiaoman, kau sudah lihat sendiri. Ayahmu sakit sampai begini parahnya. Sama sekali tidak bisa menjalankan tugas. Kau harus dengar kata nenek. Bersama nenek, bantu ayahmu mengurus pemerintahan. Baik, aku akan dengar kata nenek. Xiaoman akan dengar kata nenek. Xiaoman. Ayah. Waktunya sudah tiba, bawa dia pergi. Baik. Ayah, tunggu sebentar lagi. Xiaoman pasti akan menyelamatkanmu. Xiaoman. Pergi. Xiaoman. Ibu Suri. Putra Kaisar, ternyata Beta masih bisa mendengar panggilan Ibu Suri. Aku juga tak menyangka ibu kandungku sendiri ternyata meracuniku. Tidak akan mematikan, tapi akan membuatmu linglung. Kau masih punya setengah jam untuk sadar. Kalau begitu aku harus berterima kasih karena tidak membunuhku. 6 tahun lalu, jika Beta tidak memaksamu kembali ke istana, mungkin sisa hidupmu akan kau habiskan di luar. Sekarang karena perempuan itu, kau ingin mengusir Beta ke kuil Jingye. Putra Kaisar, kau terlalu tidak patuh. Ibu, dulu kupikir ibu hanya suka memperlakukan semua orang seperti bidak catur. Tapi tak kusangka, aku juga bidak caturmu. Putra Kaisar, kau tidak cocok jadi kaisar. Terlalu terbelenggu cinta, terlalu lemah hati, tidak cukup kejam. Jangan berpura-pura, Ibu Suri. 6 tahun lalu, Anda memaksa saya kembali ke istana naik takhta, hanya karena ingin menjadi Ibu Suri sendiri. Selama 6 tahun ini, saya banyak mengurangi kekuasaan Anda, lalu Anda merasa saya tidak lagi patuh. Semua yang Anda lakukan hanya untuk diri sendiri. Sekarang saya sadar, Anda memaksa saya menikahi permaisuri, meminta saya punya keturunan, sudah merencanakan untuk menyingkirkan saya, lalu mengangkat cucu sebagai kaisar. Anda ingin bidak yang patuh. Ingin seluruh istana tunduk pada Anda.
Tak kusangka cucu saya datang begitu tepat waktu. Saya sangat suka Xiaoman. Patuh dan cerdas. Dia seperti kertas putih. Apa yang saya katakan dia percaya. Xiaoman bukan bidak Anda. Tentu saja, dia cucu kesayanganku. Akan kubimbing dia lebih baik, tidak sepertimu, terobsesi dengan perasaan, lemah hati, dan tak berguna. Jangan sok suci lagi. Yang Anda inginkan adalah lebih banyak kekuasaan. Anda ingin boneka yang patuh. Tahukah Anda, semua yang Anda lakukan sekarang adalah pengkhianatan, pemberontakan. Putra Kaisar, perkataanmu sama persis dengan ayahmu dulu. Apa maksudmu, ayah? Sebelum wafat, ayah juga tiba-tiba sakit parah. Lalu meninggal tak lama kemudian. Apakah... Putra Kaisar, ibu dulu melakukannya untukmu. Jika dia tidak turun takhta, bagaimana kau bisa naik tahta? Tidak. Tidak. Ibu, kenapa kau seperti ini? Kau benar-benar seperti ayahmu, lembut hati dan tak berguna. Aku tak mau Xiaoman jadi sepertimu. Pangeran kecil, ahahaha. Ibu Suri beristirahat, menyuruhku bawakan kue untukmu. Bahkan berpesan khusus, jangan sampai kau sibuk main catur sampai kelaparan. Nenek mengajariku main catur. Sayangnya aku lambat belajar. Aku ingin cepat bisa. Menurut kata-kata nenek, membuat nenek senang. Aduh, sungguh anak yang baik, hahaha. Ibu, aku dapat setengah roti kukus untuk ibu. Dapur kerajaan ini bagaimana sih? Suruh mereka siapkan kue-kue. Kok ini yang dibawa? Mungkin mereka salah ambil. Bibi Yuxian, tolong tukarkan di dapur kerajaan. Baik, hamba segera pergi. Kakak Xuanying. Pangeran kecil, waktunya singkat. Kakak Xuanying, mana ibuku? Pangeran kecil, jangan khawatir. Ibumu baik-baik saja. Penjagaan di sini ketat. Dia tak mudah masuk. Hamba datang untuk memberi kabar baik padamu. Ada satu hal lagi. Ibumu sudah baik-baik saja. Benarkah? Kau dalam bahaya, Pangeran. Singkat saja. Apa kau tahu kondisi Yang Mulia sekarang? Ayah dikurung. Ibu Suri bilang ayah sakit jiwa. Tapi aku dengar diam-diam, setiap hari ada setengah shijan ayah sadar. Pangeran, mari kita cari cara selamatkan Yang Mulia. Aku juga tahu tempat ayah dikurung dijaga ketat. Pangeran, hamba sudah menyelidiki beberapa kali. Asal para penjaga itu bisa dialihkan. Walaupun hanya sejenak, hamba bisa menyelamatkan Kaisar. Jangan takut, Pangeran. Yang Mulia diam-diam memiliki pasukan baja untuk jaga-jaga, agar kau dan ibumu tak celaka. Ada yang datang. Cepat pergi, Kak Xuanying. Aku ada cara mengalihkan mereka. Tunggu kabarku. Hati-hati. Kenapa hanya kau sendiri? Di mana Ibu Suri? Nenek sedang beristirahat. Kau pengemis mau belajar main catur? Berani. Aku sudah bukan pengemis lagi. Aku pangeran. Dimanja beberapa hari langsung merasa jadi pangeran. Ibumu pengemis. Seumur hidup kau tak pantas jadi pangeran. Nenek bilang, aku satu-satunya putra ayah. Nanti jadi kaisar. Saat aku jadi kaisar, ibu jadi Ibu Suri. Kamu jadi pengemis. Kamu juga coba lahirkan pangeran. Sayangnya kamu tak bisa. Nanti, cuma aku yang bisa jadi kaisar. Kenapa aku tak terpikir? Kalau aku punya seorang pangeran, dengan dukungan bekas pasukan keluarga Lin, juga bisa mendukung anakku naik takhta.
takhta ke tangan keluarga Lin. Dengan kekuatan keluarga Lin, aku tak perlu dikendalikan Ibu Suri. Ibu Suri bisa memerintah dari balik tirai, aku kenapa tidak bisa? Nanti entah si imut ini atau wanita Shen Tangli itu, bahkan Ibu Suri, semua akan kukuasai. Kenapa kamu diam? Jangan-jangan mau dengan ayahku. Lahirkan pangeran? Hah, jangan mimpi. Tanpa token nenek Suri, bertemu ayahku saja tak bisa. Terima kasih ingatkan, si imut. Berhenti. Lihat baik-baik. Aku Putri Nanyang, aku mau temui Yang Mulia. Kecuali ada perintah Ibu Suri, tak seorang pun boleh masuk. Lihat token Ibu Suri. Aku ada urusan penting dengan Yang Mulia. Kalian pergi dulu. Tapi Perintah Ibu Suri berani tidak dituruti? hamba tidak berani. Minggir! Pangeran kecil memang punya cara, berhasil mengalihkan penjaga. Waktu tak banyak. Kita cepat selamatkan Yang Mulia. Pangeran kecil memang punya cara, berhasil mengalihkan penjaga. Waktu tak banyak lagi, cepat selamatkan Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Sepertinya belum sepenuhnya sadar, tapi arak ini bisa kendalikan dia setengah jam. Yang Mulia, haus kan? Arak ini akan membuatmu nyaman. Lepaskan aku. Suamiku Jangan lewat sana. Tidak boleh. Bermain catur susah sekali. Haha, aku kasih kamu 2 bidak lagi. Nenek Suri beri 10 bidak pun. Aku tak bisa kalahkanmu. Kamu baru belajar, itu wajar. Ayahmu belajar 20 tahun lebih, juga tak bisa kalahkan aku. Syauman papan catur bagaikan medan perang. Siapapun lawanmu, harus ingat. Jangan berbelas kasihan, serang dengan tegas. Kalau tidak, pedang lawan akan menempel di lehermu. Bagaimana jika lawanku adalah Nenek Suri? Wah, kamu ini belum sebanding dengan Nenek Suri. Ibu Suri ada masalah. Terburu-buru, tidak pantas. Tiba-tiba muncul pasukan baja, asal-usul tak jelas di istana, menuju tempat Yang Mulia. Tanpa tokenku. Bagaimana dia masuk istana? Menggunakan token Ibu Suri. Bagaimana tokenku ada di sana? Ibu Suri, beberapa hari ini hamba saja yang bersama Putri Nanyang dan Pangeran Kecil. Apakah Ibu Suri terjadi sesuatu? Itu pasti Lin Zizi, kurang ajar. Aku meremehkannya. Ibu Suri, lalu sekarang kita harus bagaimana? Selama Yang Mulia masih ada, mereka tak akan berani bertindak. Pergi ke tempat Yang Mulia. Ibu Suri. Syauman, sekarang ada orang bawa pasukan masuk kota. Kamu di sini, jangan berkeliaran. Tunggu Ibu Suri sebentar lagi kembali. Baik? Baiklah. Ayo. Suruh orang jaga dia baik-baik. Baik. Ibu Suri, Yang Mulia sedang beristirahat. Pasukan Yang Mulia sudah kukuasai. Lalu pasukan baja itu dari mana? Bisa dilacak? Jangan-jangan Putri Nanyang yang kirim dari keluarga Lin? Tidak mungkin. Mantan bawahan Lin tak punya wewenang militer, apalagi orang yang bisa dipakai. Lalu kabar Xuanying sudah ketemu? Belum. Ibu Suri, Anda curiga pada Xuanying. Tapi dia dari mana dapat pasukan? Selama Yang Mulia masih ada, siapapun dia, kita tak perlu takut. Benar. Kita tunggu saja di sini, lihat siapa yang akan datang. Ibu Suri, mereka datang. Shen Tangli, kenapa kamu? Ibu Suri, lama tidak berjumpa. Kamu
Bolehkah saya tanya, mana suami saya? Kebodohanmu sudah sembuh? Ya. Berkat Ibu Suri kirim pasukan untuk mengejar. Kepala saya tak sengaja terbentur, lalu teringat saat dulu Anda mencoba membunuh saya. Jadi Ibu Suri, di mana suami saya? Dulu saya melepaskannya, membiarkannya ikut Anda kembali ke istana, adalah agar ia menikmati kehidupan yang terhormat, aman, dan bahagia bersama keluarga yang seharusnya ia miliki. Tapi kini, tampaknya tidak demikian. Kurang ajar! Bagaimana kau berbicara pada Ibu Suri? Dari mana pasukanmu? Siapa yang membantumu? Ibu Suri, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kau tak berhak menanyai saya. Ibu Suri, saya lihat sikapnya ini seperti sengaja mengulur waktu. Jika Yang Mulia bangun dan mengamuk, akan lebih merepotkan. Kita masih punya pasukan pengawal rahasia yang selalu siaga. Lebih baik selesaikan dulu orang ini. Pengawal, tangkap dia. Ibu Suri. Hamba menasihati, jangan gegabah. Xuanying, ternyata benar kau. Memang pantas. Beberapa tahun melayani Yang Mulia, tapi saya tak menyangka kau punya kemampuan ini. Ibu Suri, meracuni Yang Mulia adalah dosa tak terampuni. Anda tak seharusnya melakukannya. Berani memfitnah Ibu Suri. Memfitnah? Ibu Suri, apakah Xuanying memfitnah? Anda yang paling tahu. Tentu saya tahu. Hal yang tidak saya lakukan. Jangan asal bicara. Yang Mulia hanya sakit. Sebagai ibunya, saya ingin ia istirahat lebih lama. Sayangnya, 2 orang di dekatnya berani memberontak, layak mati 1000 kali. Benar, kamu satu adalah pengawal pribadi Kaisar. Satunya lagi orang yang dikasihi, tapi tak berpangkat, tapi bersekongkol, memberontak keluarga kerajaan. Sungguh durhaka, harus dihukum berat. Mereka memfitnah Ibu Suri, membutakan kalian. Masih mau tunggu di penggal bersama? Kalian cepat bertindak. Tangkap mereka. Jangan buang tenaga. Mereka tak akan dengar. Kau pikir bahwa pasukan bisa memberontak? Ibu Suri, kami semua adalah orang yang mulia. Putraku, kau sedang sakit. Ibunda tak ingin ganggu. Tapi 2 orang dekatmu ini berani memberontak. Ibunda harus pakai wewenangmu untuk menghukum mereka. Ibu Suri, berakting sampai kapan? Diam kau. Ibu Suri, pasukan rahasia kami yang di tempat tersembunyi, saatnya bertindak. Ibu Suri, hamba ingatkan untuk terakhir kali, kami semua adalah orang yang mulia. Tenang putraku, Ibunda pasti tuntas urus 2 pemberontak ini pengawal. Tak usah. Beta tak ingin merepotkan Ibu Suri. Ini Kenapa Putri? Ibu Suri, penjaga rahasiamu telah kucabut semalam. Di istana kini tak ada seorang pun yang dapat kau perintah. Kau kalah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sudah menyelidiki dengan saksama. Tak ada kesalahan. Bagaimana mungkin aku kalah? Yang Mulia, setengah jam lagi segera tiba. Hati-hati, nanti Anda linglung lagi. Kita tak boleh menunda waktu. Ibu Suri berusaha membunuh Kaisar dan berniat memberontak. Kurung Ibu Suri di istana Cining. Kaisar akan menanganinya nanti. Ibu Suri berusaha membunuh Kaisar dan berniat memberontak. Kurung Ibu Suri di istana Cining. Kaisar akan menanganinya nanti. Tunggu. Ibu Suri, dulu kau meracuni suamiku. Racun ini pasti ada penawarnya, bukan? Benar Ibu Suri, mana penawarnya? Serahkan penawarnya, maka Yang Mulia masih bisa memberimu hukuman ringan. Penawarnya? Aku sudah berencana menyerahkan takhta pada cucuku. Kau pikir apakah aku akan menyiapkan penawarnya? Ibu Suri, Yang Mulia adalah putra kandungmu. Bagaimana kau tega bersikap kejam seperti ini padanya? Yang Mulia, apakah akan kambuh lagi? Yang Mulia. Ibu Suri, di mana penawarnya? Ibu Suri, aku mohon berikan penawar pada Yang Mulia.
Tegakkah kau melihat Yang Mulia setiap hari seperti ini? Cukup. Tak perlu memohon padanya. Dia tak akan memberikannya. Penjaga, bawa Ibu Suri ke Istana Cining. Tunggu. Tahan dia di Istana Cining. Tunggu. Aku bisa pergi sendiri. Putra Kaisar, memang kau tak layak jadi kaisar. Kau masih terlalu lembut. Hari ini kau menang. Kalau aku yang di posisimu tak peduli siapa lawanku untuk dapatkan penawarnya, akan kucari segala cara untuk rebut penawarnya dulu, lalu tanpa ampun. Suamiku tak membunuhmu karena kau ibunya yang mengandungnya dan melahirkannya dengan susah payah. Kau telah kehilangan ikatan keluarga dan nuranimu. Tapi suamiku tidak. Ikatan keluarga dan nurani. Mengejek. Ini istana tempat pembunuhan tanpa berkedip. Semua hiasan nurani itu tak ada gunanya. Ibu Suri, jangan lagi cari alasan untuk keserakahan akan kekuasaan dan ambisimu. Sejak lahir, aku hanya bidak caturmu dalam perebutan kekuasaan. Yang Mulia. Ibu, ini terakhir kalinya ku panggil kau ibu. Mulai sekarang, kita tak lagi punya ikatan ibu dan anak. Semua obat yang bisa dicoba, sudah dicoba. Kondisi Yang Mulia belum membaik. Tapi kerajaan sudah berusaha maksimal. Hanya bisa beri Yang Mulia obat penenang agar tak sadar dan mengamuk, melukai dirinya sendiri. Jika begini terus bukan solusi. Ibu Suri belum mau mengalah. Bawahan ini telah menggeledah Istana Cining lebih dari 3 kali. Kemudian, karena benar-benar ada cara, di hadapan Ibu Suri, kami menyiksa Jingxian. Ibu Suri tetap tidak mau bicara soal penawarnya. Ibu, ayah tidak punya obat. Apakah akan meninggal? Xiaoman, tenang. Ibu dan Xuanying pasti akan menemukan cara. Benar, pangeran kecil. Bawahan telah mengirim orang mencari tabib terkenal di seluruh negeri. Pasti bisa menyelamatkan Yang Mulia. Jingxian, Xuanying menyiksamu untuk memaksa hamba menyerahkan penawar. Tubuhmu belum pulih. Jangan melayani hamba. Ibu Suri, saya tidak apa-apa. Kau tahu hamba selalu kejam. Kau tidak marah pada hamba, kan? Bagaimana mungkin hamba marah pada Anda? Sejak usia 5 tahun saya mengikuti Anda. Andalah yang menjamin hidup saya. Ibu Suri, apapun yang ingin Anda lakukan, saya akan mendukung Anda. Tak ada pikiran lain. Semua ini hamba yang membebanimu. Ibu Suri, jangan bicara seperti itu. Menurutmu, di bagian mana hamba melakukan kesalahan? Xiaoman. Xiaoman, kenapa kau datang? Nenek, Xiaoman rindu pada Anda. Sengaja bawa kue untuk Anda. Siapa yang menyuruhmu datang? Ibumu atau Xuanying? Menyuruhmu datang pada hamba untuk minta penawar? Tebakan hamba tidak salah. Pergilah. Tidak ada penawarnya. Nenek Kaisar, bukan mereka yang menyuruhku datang. Ibu dan Xuanying tidak mengizinkan. Aku datang. Mereka bilang. Bilang apa? Mereka bilang nenek meracuni ayah. Dan juga akan menyakitiku. Jadi tidak mengizinkanku datang. Menurutmu Nenek Kaisar akan meracunimu? Tidak. Xiaoman, tentu saja percaya pada Nenek Kaisar. Lalu kenapa kamu percaya padaku? Karena Nenek Kaisar memberi aku kue enak. Dan juga mengajariku bermain catur. Hanya itu saja? Ya. Dulu waktu mengemis, orang-orang itu hanya memukulku, mencaciku.
Meskipun saat pertama kali bertemu, saat itu, Nenek Kaisar juga menyuruh orang memukul aku, tapi aku tahu saat itu. Nenek Kaisar tidak mengenalku. Jadi, Nenek Kaisar baik padaku, aku semua tahu. kamu harus mendengarkan kata ibumu. Tidak seharusnya datang ke sini. Aku harus datang berkali-kali, agar mereka melihat aku selamat dan sehat. Maka tahu Nenek Kaisar tidak menyakiti aku. Dan lagi apa? Dan lagi saat aku besar nanti, aku akan memberitahu mereka, Nenek Kaisar tidak meracuni ayah. Jingxian, lihatlah. Xiaoman ini sangat mirip dengan Yang Mulia saat kecil. Mirip, benar mirip. Sudahlah, Nenek Kaisar, apa ini? ini sebotol obat penguat. Bawa pulang untuk memperkuat tubuh ayahmu. Benarkah? Terima kasih dari ayah, Nenek. Cepat pulanglah. Nenek, kau beri ayah hadiah yang bagus. Belum saya balas. Nenek, kue Xiaoman untukmu. Belum kau makan. Xiaoman, apa yang kau lakukan? Nenek, sujud ini telah menyempurnakan ikatan nenek cucu kita di kehidupan ini. Kau. Anak, jangan bunuh ibu. Dosa ini aku tanggung untuk ayahku. Ibu Suri. Kau. Nenek, waktu aku dan ibu mengemis, aku lihat banyak orang. Sekilas bisa kenali siapa yang tulus baik, siapa yang pakai aku. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau manis di depanku. Semua adalah bohong. Ibu Suri. Aku pernah rebut roti dari anjing galak. Tahu harus garang. Aku juga pernah mengemis sama kakek. Tahu harus pura sedih. Pura patuh. Mereka suka itu. Kenapa kau perlakukan Ibu Suri begini? Ibu Suri, dia tulus ajarimu. Terima kasih nenek ajariku. Jangan lembut, jangan kasihan. Sudah kuingat. Di dunia ini, ibuku paling penting. Aku tak akan kasihan pada pembunuh ibuku. Juga tak akan lembut pada pembunuh ayahku. Tak kusangka. Aku bisa kalah dari anak kecil. Nenek, caturku kalah darimu. Tapi nanti, kau tak akan sempat lagi bermain denganku. Kau. Ibu Suri. Ibu Suri. Ibu Suri, jangan lagi. Hamba akan panggilkan tabib untuk ibu. Tak usah. Beta. Kalah. Seorang anak durhaka. Bahkan lebih kejam daripada Yang Mulia. Ibu Suri. Ibu Suri. Ibu Suri. Hamba takkan biarkan ibu pergi sendiri. Hamba akan menemani ibu. Ali, sedang memikirkan apa? Tidak apa-apa. Belakangan ini, penyakitku tak kambuh lagi. Tampaknya obat dari Ibu Suri. Benar adanya. Entah bagaimana Xiaoman bisa meminta obat itu. Lalu pemakaman Ibu Suri. Ia sadar dosanya tak terampuni, lalu bunuh diri di istana. Tapi bagaimanapun, ia ibu yang melahirkan dan membesarkanku. Kelarlah sebagai berkabung nasional. Hanya, jangan dimakamkan di makam kekaisaran. Ayahanda pasti tak ingin bertemu dengannya. Suamiku, kau sudah melakukan yang terbaik. Semuanya sudah berlalu.
Aku berencana, setelah masa berkabung usai, akan mengeluarkan maklumat resmi, mengangkatmu sebagai permaisuri. Ada apa? Ada apa, Ali? Apakah kau tak mau? Bukan suamiku. Hanya saja aku merasa 6 tahun lalu aku pergi tanpa berdiskusi denganmu, meninggalkanmu. Mungkin aku yang salah. Kau tidak salah, semua salahku. Benarkah? Tapi karena kita terpisah bertahun-tahun. Jika ada yang salah, akulah yang salah duluan. Dulu aku tak memberitahumu lebih awal tentang identitasku. Ali, dunia punya banyak pesona, tapi hatiku hanya untukmu. Kita harus selalu bersama, ya kan? Baik, suamiku, tapi aku tak mau jadi permaisuri. Jadi ayahku begitu saja menyerahkan kaisar padaku. Bawa ibu ke desa dulu. Yang mulia, bukan? Kaisar senior berkata, dia percaya kau lebih cocok memikul takhta darinya. Dia hanya tak ingin jadi kaisar. Lalu dia tak tahu aku baru 6 tahun? Pangeran kecil, bukan yang mulia kecil. Kaisar senior khusus menyiapkan untukmu 7 menteri pembantu, 4 guru istana, agar kau tak terlalu lelah. Yang mulia kecil, Kaisar senior bilang, dia akan datang ke istana kapan saja. Kau juga bisa menjenguknya kapan saja. Baiklah. Selain itu, Putri Nanyang Linzizi masih ditahan di penjara. Bagaimana penanganannya? Sudah kukatakan. Setelah aku jadi kaisar, jadikan dia pengemis. Cabut gelar putrinya. Suruh dia mengemis saja. Siap. Oh ya, kemungkinan dia belum tahu cara jadi pengemis. Maka tangan itu tak ada gunanya. Siap, hamba paham. Yang mulia kecil, waktunya hampir tiba. Kita harus menghadap sidang. Ayo pergi. Aku ingin lihat apakah sidang lebih sulit dari papan catur.